jadinya CD Show. Karen Dewi Show. CD Show. Ya, yang penting jangan diartikan yang lain ya. Oke. Buat pemirsa di rumah juga mudah-mudahan selalu sehat, damai, sejahtera, rezeki banyak. Amin. Pintu berkah semua dibukakan lebar-lebar. Selamat berlibur. Oh, ini hari libur. Kita doang yang gak libur. Iya ya. Iya, cari uang, bener cuan. Kinasan udah ada pasangan. Amin. Emang iya? Iya, terus itu satunya lagi Ini. Rian Ibram juga ada pasangan. Dewi Persik. Menunggu. On the way. On the way. Kak Karen. Diimani aja. Kak Karen juga ada pasangan. On the way. Kalian itu para duda-duda dan janda sabar. Ya. Gak boleh iri dengan kebahagiaan orang lain. Seperti pasangan selebriti yang satu ini nih bahagia sekali. Bahagia selalu. Sudah punya anak. Punya anak. Satu dapat dua sih? Dua. Masya Allah. Dua. Yang satunya bapaknya ganteng banget, ibunya cantik banget, anaknya aduh rambutnya panjang. Ya, oke, kita langsung saja ya. Para duda dan janda sabar ya. Sabar ya, sabar. Makanya lo nontonin yang ini biar Pasangan ketularan. selebriti yang sedang menikmati momen bersama kedua anaknya. Kita sambut bersama Christiana dan Siti Badriah Sharena. Sharena, ya selamat Allah. pagi. Lucu banget sih. Rambutnya bagus banget loh. Alhamdulillah. Hairstylist di mana sih? Ini extension. Extension Asli bukan? dong Om. Asli dong ini. Bagus loh. Lucu banget. Ya, tapi kita sebelumnya berdua mengucapkan Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Senang banget. Ini Iya, Siti. keluarga bahagia Betul, ya. keluarga Mudah-mudahan di bahagia hari lagi libur ini menikmati. semua keluarga Indonesia nonton. Iya, keluarga bahagia ini lagi menikmati momen bersama anaknya. Momennya itu kayak apa aja sih, kita lihat ya sayang ya. Kita lihat sama-sama. Coba, Sharena gemes banget. Sharena tadi Tante Dewi mau lihat, Mami tadi goyang-goyang gini, coba mau gitu. lihat. Coba kasih lihat dulu dong. Gimana, Gio? Coba musik. Kasih musik dulu. Kasih musik dulu. Musik. Iya. Ayo bareng yuk. Ayo. Nah, musik yuk. Mau marah-marah mulu. Goyangannya bukan banget. Pinter banget sih kamu sayangku. Ya ampun. Christiana. Gimana sih rasanya? Gimana rasanya punya dua anak ini ya. lucu-lucu banget. Happy lah, seneng, bangga, bersyukur bisa punya anak satu aja udah alhamdulillah, dua itu bener-bener anugerah yang luar biasa. Luar biasa ya. Lucu banget. Dua-duanya Mamanya, perempuan ini ya. kan ini papahnya nih. Kalau papanya kan alhamdulillah lah. Ini mamanya nih yang hamil, yang melahirkan. Gimana sayang punya dua anak? Pasti bangga banget Kak. Soalnya kan aku dari awal juga kan memang dibilang ada penyempitan kan. Ternyata Allah ngasih sampai dua anak begini tuh kayak alhamdulillah deh, aku nggak percaya banget. Ya anak satu, ya udahlah anak satu ya alhamdulillah gitu. Ya. Begitu dikasih dua tuh kayak ya beneran ini kasih dua Tiga gitu, bahkan tiga. Kan kembar yang kedua. Ya. Tapi yang satu ada di saluran tuba. Jadi Tapi yang satu nyangkut, jadi harus dikeluarin. Oh gitu. ada turunan Jadi kembar. seharusnya yang kedua itu Antap. kembar. harusnya ada tiga. Itu kapan taunya ketika punya baby di dalam kandungannya tuh dua sebenarnya? Pas 2 bulan. Pas 2 bulan? Aku lagi cek kandungan, ternyata bulan pertama dokter biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Pas bulan kedua cek lagi, ternyata dokter ngelihat di sebelah kiri aku tuh ada janin, ada kecil gitu kan, masih kecil banget. Terus kayak dokter bilang, Bu bentar ya, Mami bentar ya, kata gitu. Saya ngecek lagi, dibolak-balik lagi kanan kiri. Pas gitu di kiri tuh kayak, ini ada 2 gitu. Tadinya Happy tuh dulu happy awalnya. dulu kan kayak ya kembar alhamdulillah gitu. Serius dok, kembar dok, beneran dok. Iya kata gitu. Terus tapi ujung-ujungnya kayak tapi ini nggak bisa dibiarin. Ini Oh artinya memang kalian tidak planning untuk punya kembar ya? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak ya? enggak. Bahkan anak kedua aja kita nggak Nggak ada di planning. Oh anak kedua Nggak ada planning. Iya.
Karena nggak ikut Tiba-tiba nggak ikut langsung program-program kayak Enggak ada. karena apa ya, kita ngedapetin dia aja susah. Jadi kita berpikir kayak kita bakal dapet Susah lagi punya anaknya lagi. pastinya, mikirnya kayak gitu. Kepikirannya ini bakalan satu anak aja gitu ya. itulah kalau rezeki dari Tuhan Rezeki ya. banget. Apa yang kata manusia tidak mungkin tapi mungkin bagi Allah ya dikasih kalian ya. Gimana Sarena, seneng nggak punya adik? Syarena udah Sayang, punya seneng adik. nggak punya adik? Siapa nama adiknya? Sandaya. Jadi Sandaya. kedua anak ini yang bikin penasaran itu depannya hurufnya X ya. Betul. Dua-duanya tuh Sarena X, Sandaya X. Betul. Kenapa? Sama semuanya. X, Kenapa Z, memilihnya dari alfabetnya X? XZ ya. Kan X itu kan A sampai Z tuh X hampir terakhir ya, Iya. nomor 2 terakhir. Kenapa? Biar beda aja. Biar beda sendiri beda ya. aja sendiri. Ikonik gitu kan. Ikonik, ya benar. Iya bener. Kalau jadi brand lucu banget tau tadi. Apa? Jadi brand fashion, brand makeup, Oh, iya apa ya? ya kan bagus Iya, banget lucu tuh. namanya. Sarena. X. Sarena. Sarena sering main gak sama adiknya? Sayang. Itu ditanya Om Karen. Itu ditanya Om Main Karen. nggak sama adik? Sering Iya. nggak? Iya. Iya. Main apa? aja sih kamu sama adek? Ya? Sarena katanya suka cemburu ya kalau Sama misalkan adiknya. adiknya main sama papinya. Kita lihat nih. Iya, kita lihat ya. Ini dia. sih. Astaga. Jadi nggak sama adik, jadi bukan hanya sama sama adiknya adiknya, cemburu Syaren, sama tapi sama mamanya mamahnya juga. Coba kalian bermesraan. Malah lebih Kak kalau dia sama adiknya nggak Nggak cemburu. kenapa-napa. Oh ya? Mamahnya cemburu. Iya. Oh salah Jun. Jos yang bener deh. Sama mamanya. Coba simulasi kalian coba bermesraan kira-kira dari. Coba peluk papanya. Sini Mami. Sini sayang. Gimana sayang? Gemes banget sih harus. Boleh berdua. Dia harus dipeluk juga. Lucu banget. Lucu banget. Oke. Aku banget anak aku duduk lagi tempat tadi ya. banget loh. Emang sebenarnya kamu ini siapanya aku sih? Kamu sih sebenarnya siapanya aku sih kalau boleh tahu? Hah? Kan Mami istri aku. Kamu siapanya aku? Jawab. Siapanya? Malu. Malu. Jawab dulu, kamu siapanya aku? Tapi Christiana berarti sedekat itu sama anak-anak ya? Alhamdulillah. Punya begitu banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak kan? Alhamdulillah. Sibuk juga dengan banyak Di tahun ini aku banyak banget waktu aku. Karena kan tahun kemarin aku off karena aku maksudnya off dekat sama anak-anak karena kerjanya full banget kan. Aku pulang cuma hari Minggu doang dan itu pun cuma 1 hari dalam 1 minggu. Aku kayak tahun 2025 aku pengen di rumah dulu pengen kerja di rumah aja gitu. Kerja live di rumah jualan. Work from home lah ya? Ya, work from home lah. Jadi lebih banyak waktu sama anak. Dan alhamdulillah dari banyak waktu itu aku jadi lebih dekat juga sama anak. Dan anakku baru lahir juga kan, jadi kayak pas banget buat deketin sama Ini anak. berarti baru lahiran sekitar berapa bulan sayang? Udah 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Baru 8 bulan ini. 8 bulan. Kita kan pernah kasih kabar juga di sini kalau Siti Badriah melahirkan waktu itu. Iya, kita pernah kasih di sini. Iya. Tapi Christiana penasaran sebagai bapak yang punya 2 anak perempuan, ya istri udah pasti perempuan nih, 3 perempuan, Christiana di rumah satu-satunya laki-laki cuma Christiana. Satu-satunya pangeran yang ada di rumah. Gimana tuh rasanya? Maksudnya ini kok jadi anak-anak semuanya perempuan gitu? Kan biasanya perempuan manja banget ya. Banget. Semuanya lagi. Semuanya lagi. Saya punya 3 biduan di rumah jadi. 3 biduan di rumah. 3 biduan di Pasti rumah. ya, lucu Seru itu banget. ya, seru ya. Seru banget. Kalau yang Biduan satu range. ngambek, yang satunya. Untung yang bayi masih belum ada ngambek-ngambekan kan. Iya. Jadi masih belum ada dramanya. Ini 2 ini kalau misalnya ngambek seru banget deh pokoknya. Oh iya? Oh iya. Seru banget. Gimana tuh handle-nya ketika mereka berdua ngambek? Nggak pernah sih, untungnya nggak pernah berbarengan. Oh, nggak pernah barengan? Jadi pisah-pisah gitu ngambeknya. Untungnya. Kenapa lu Untungnya. pengen ya Wi? Apa bahagia gitu kayak. Bahagia senang gitu ya. Seru berarti. gitu. Seru jadi. Itu berarti satu rumah jadi seru banget dong ya? Seru, apalagi kalau yang 2 ini kan memang biduan banget kan. Iya. Joget mulu dan wataknya mirip banget sih. Maksudnya kayak kalau ambekannya tuh sama. Oh iya? Sama banget. Tuh. Lucu banget Sama. Sarena, kenapa kamu cemburuan banget sih sama Sarena kenapa? Kalau manggil apa bunda apa mama? Mami. Mami? Sayang kenapa mami nggak boleh deket sama Dedi? Jawab dulu. Enggak mau. Nggak boleh.
bete dia ngambek. Ya, pokoknya kalau dibahas kayak gitu, dia bete. Bete gitu ya? Dia bete. Oh. Pokoknya dia adalah istri pertama, adanya istri kedua, aku istri ketiga. Oh gitu. Oh gitu. Lucu banget sih kamu. Tapi katanya Sarena juga jago dance ya? Ya kita lihat tidaknya dia. Jago dance. Ya, ngedance di TikTok. Coba kita lihat ya, ini dia Sarena jago dance. Lucu banget Wi, pengen ya Wi. Iya, pengen banget. Kamu lucu banget, pinter lo, goyangnya pulen lo. Sampai bikin Mami Dewi pengen punya anak perempuan lo. Nyitinya tuh nyiti banget gitu. Iya Tapi kan. Siti, kok bisa Sarena tuh kayak jago banget joget? Kan sekarang ini kan memang lagi zamannya tok-tokan gitu kan. Dan banyak yang Apa viral-viral. mamanya yang sering ngasih lihat Kasih nih joget lihat gini? apa gimana? Enggak, Kak. Sama sekali nggak ada. Sama sekali kita nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau misalkan kita mau ini pun dia yang ngajakin. Mami TikTokan yuk gitu. Oh, Yang Mami bener dance. sih. Dia cari jadi sendiri. mbak-mbaknya ada mbaknya. Ada susternya Ya. buat nemenin dia buat lihat TikToknya. Iya, iya. Terus itu Tetap diiringin sama susternya. ya, Terus yang mau. ngajarin joget gitu Iya, ada? sendiri nggak ada yang ngajarin. Malah kita Nggak yang ada. Kita yang di direct sama dia. Yang bener sih, lucu banget. Kita yang direct. Jadi di sini ya, Mami di sini, nanti aku di sini. Kalau misalnya kita salah gerakan, salah bukan kayak gitu, kayak gini, Mami kayak gini, diulang-ulang jadi. Sarena gimana caranya bisa belajar Ayo, joget ajarin. bagus? Coba ajarin kita yuk. Tante Dewi Mami Dewi. sama Coba ajarin Mami musik Dewi. yuk, Mas. Musik, Yang musik. mana? Yuk. Musiknya yang mana nih? Yang tadi tuh. Musiknya mau yang mana Sarena? Yang lama, Yang tadi aja tuh yang pertama itu Yang mana? tadi. Yang enggak yang gini yang Iya. gimana itu? Oh, coba. Yuk. Nah, nih, yang gitu. Ya itu. Ayo. Ya. Dia duduknya comfortable banget ya saya. Ini kan berarti udah punya. Nyaman. Ini berarti udah Nyaman. punya 3 ya kan? 2 dong. Oh, udah enggak. Mau Satu tambah kan lagi? yang satunya Iya, yang mau tambah enggak. lagi nggak satu lagi? Kalau dari suami, Aku sih mau aja ya, cuman kan itu haknya Siti, kan itu badannya Siti. Jadi aku nggak bisa memaksakan itu. Jangan kalau sampai aku memaksakan, kasihan Sitinya, itu haknya Siti. iya. Benar. Kalau kamu sendiri sayang, Kalau misalkan dikasih sama Allah, tiba-tiba aku hamil lagi, Ya udah. ya udah alhamdulillah gitu. Aku nggak bakalan gimana-gimanain gitu. Aku Tapi bakal nggak terima. direncanain. Masa Tapi kalau sih? misalkan, ya kok tiba-tiba udah ada, masa iya aku gimana-gimana sih? Bener kalau emang masih ada, tiba-tiba ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan aku harus ke dokter sana sini gitu, aku harus merencanakan kayaknya enggak gitu deh. ya. Apa kata Allah aja lah ya. Ya, kalau Dikasih dikasih syukur nggak alhamdulillah. dikasih nggak apa-apa. Tapi katanya Sarena tuh memang suka dandan. Oh banget. Ini siapa yang dandanin siapa? Yang dandanin siapa? Sarena siapa yang dandan? Mami. Sarena suka. Kalau ngomong masalah dandan-dandan, ini Sarena juga dandan pakai baju adat. Adat. Nah, iya nih Ini kita dia. lihat ya. Itu nggak ada yang ngajarin sama sekali. Kamu lucu Kamu tuh banget kecil-kecil udah kayak sih. putri Indonesia ya. Kamu masih kecilnya kayak aku. Molet gitu. Nanti kamu kayak Mami Dewi ya. Siapa yang ngajarin pose terus kayak gitu goyang-goyang cantik manis Siapa? gitu? Yang ngajarin gini-gini. Yang ngajarin siapa tuh Siapa, gitu-gitu? Pose-pose gitu. Mami. Nggak ada, sumpah. Nggak ada. Jadi aku cuma siapin kamera, jadi misalnya aku siapin kamera, Sarena ayo foto. Dia tuh langsung improve sendiri gayanya, sesuai dengan bajunya dia, temanya apa. Jadi dia ngikutin sendiri tuh. Dia kalau di direct malah mager. Kayak tadi tuh, itu TikTokan dia malah nggak Nggak mau. Sama Iya, kayak iya, foto. Jadi semau dia aja gitu. Ya wajar sih ya, mamanya seni, papahnya seni. Jadi anaknya Gue yakin ya anaknya bisa jadi fashion designer nih. Dia tugasnya cuma support. Iya sekolahnya di Eropa nih. nanti Amin. kayaknya nih, amin. dia nggak mau jadi Kalau kayak model kasihan Cowi katanya nggak ada Kalau model duduknya kerjaan. harus begini. Lucu banget. Momen apa lagi yang paling menggemaskan Christiana? Yang kayaknya kalau sekarang waktunya banyak banget di rumah dan gak mau deh gue gak usah keluar, gue di rumah aja. Momen apa yang paling bikin Christiana tuh gue harus sama anak-anak? Pas anak-anak tidur sih ya. Oh ya? Iya, pas anak-anak tidur tuh kayak happy gitu ngelihatnya. Anak bisa sehat, tumbuh sampai sebesar ini. Melihat mereka aktif, bertumbuh aktif gitu ya. Happy aja ngelihatnya. Karena kan balik ke belakang kan aku susah banget punya anak. Jadi yang ngurusin lebih banyak siapa? Sama-sama sih. Sama-sama Kita dua-duanya. juga dibantuin sama suster kan di rumah. Ya, waktu itu berapa lama nungguin baby? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu nggak pakai apa-apa ya. Alhamdulillah. Natural aja. Alhamdulillah kita natural. Awalnya kita Sempet cobain inseminasi. inseminasi, gagal. Terus belum cobain lain lagi. Terus tiba-tiba kita dikasih obat dulu, kata dokternya kayak cobain dulu deh pakai obat. Kita dihitung jam, ya dihitung waktu Siti suburnya dan lain-lain. Terus alhamdulillah berhasil. Itu kayak wow. Sarena tahu kalau Mami penyanyi besar banget.
Kamu tahu nggak? Tahu Aku nggak? artis Mami- besar. Oh iya bener. Oh iya Kamu bener. tahu nggak lagu Penyanyi Shantik? dangdut Kamu gitu, lagu tahu Shantik tahu nggak lagu tahu nggak? Shantik? Tahu ya? Nggak tahu. Kamu nggak tahu kalau Siti Badriah itu lagu Shantiknya udah banyak banget yang nonton. Emang saingan sama anaknya jadinya ya. Iya, Astaga. ini saingan. ngomong masalah nyanyi. Sharena juga pinter nyanyi kayak mama ya? Iya kan? Nih ada nih videonya Coba, nih. coba, mana, Lihat coba ya. mana. Ini lihat nih Sharena Sarina ya. lucu banget. Nyanyi apa itu? Nyanyi apa sih itu? Sayang nyanyi apa? Nyanyi apa sih Mami lupa deh. Dia malu loh. Sana dong. Lupa ya. Sarina suka nyanyi apa? Yang paling diingat sama Sarina nyanyi apa? Nyanyi apa? Nggak tahu. Tapi dia lebih ke dance sih Kak. Iya, lebih ke dance. Lebih ke dance. Kalau nyanyi lebih dia ke dance, jarang sebenarnya gitu. Paling ya nggak jelas juga sih. Iya. dia. Tapi Mbak, Sibat, saya juga oh ya. sempat coba buat rekaman. Ah. Nggak suka ya. Oh ya? Ya, udah jadi lagunya. Oh ya? Tapi dia Oh sempat rekaman, sempat dibuatin lagu, nggak jadi. Nggak jadi. nggak jadi. Ketahuannya bisa dia nggak tertarik dengan nyanyi ketika lagi di dalam rekaman itu. Yes. Oh Di ya? dalamnya dia nyanyi terus abis itu di tengah-tengah dia udah nggak kuat. Dia aku nggak suka ini. Aku nggak mau jadi penyanyi. Oh. Tapi Sibat ada nggak rasanya sebagai ibu dan karena Sibat kan penyanyi kenal di seluruh Indonesia, semua tuh lagu-lagunya. Ini Allah. Oh, iya kan, semua orang tuh suka sama lagu-lagunya Sibat. Sempet gak terasa gue harus kalau punya anak tuh? Anak kamu harus jadi penyanyi. Gitu. Enggak sih Kak. Enggak ya? Terserah anak mau Terserah kemana anak aja ya. aja. Papanya juga sama ya. Kita terserah aja Bebas. sih. Malah kita kayak cuma buat seru-seruan doang ya. Saya waktu dia kecil Iya. mau pilih apa, aktor apa penyanyi gitu. Tapi aslinya kayak terserah dia lah saya mau jadi apa gitu. Iya, Apapun iya. itulah, Apapun. yang penting Tapi- masih dalam batas normal dan maksudnya batas wajar. Iya. Tetap apapun kita dukung. Di support ya. Support ya. Tapi juga nih ada sesuatu yang diturunin banget dari mamahnya ke Sarena. Nih kita lihat ya. Apa tuh?
tercinta. Christiana dan Iya, Sarena. dan Sarena. Tapi Ya. yang seru ternyata bukan anaknya aja ya. Mamanya juga seru banget. Suaminya juga seru banget mendukung istrinya cantik. Iya. Jadi Siti Badriah ini baru saja melakukan fat graft Iya, dan dan juga juga mempercantik payudara. Ini dia, ini. Siti. Akhirnya Operasi Siti apa juga. aja sih sayang? Operasi Kita mau apa? tahu karena ada yang samping aku nih ada rajanya tukang operasi. Oh iya benar. Eke. Aku fat graft, Mam. Jadi Iya. aku tambah lemak di jidat, di bawah Sini. mata, terus sama di ya, Smileline. pipis, Oh, iya? smileline juga. Oh, tapi tetap aja, tetap cantik dari dulu memang kayak gini kamu mah. Nggak kembali kayak dulu lagi ya jadinya. Ya, ya. iya. Oh, tapi mungkin lebih seger ya. Lebih seger lagi aku Ya, lebih fresh. Apa yang membuat Siti memutuskan untuk fat graft? Kita awalnya bercanda Nggak ada, doang kita lagi ya, liburan kita doang ke sana. liburan, Terus, Terus kita sama manajer kita kan. Terus manajer kita juga nawarin kayak kamu mau nggak di apa namanya treatment di sini lumayan dapat endorse segala macam. Iya. Endorse tuh kerjaan ya. Iya dong. Bukan Berapa gratis. lama bukan kerja jam kita. Ya 2 minggu di sana. Oh, sambil apa dijahit kan bawang. Nggak ada Iya. jahitan. Oh, jahitan sayang. Ada di bawah, di dalam. Enggak, di dalam. Di dalam. Di dalam, Jahitannya Dan itu di dalam. nggak ada jahitan, kita nggak ada cabut jahitan. Nggak harus cabut jahitan. Terus awalnya kita kayak ya udahlah sayang daripada kita pulang nggak bawa apa-apa Ya, kan. fat gitu. graft doang tadinya. Fat graft doang lah. Kita lihat ya before afternya ya di sini ya. Itu Iya kan loh. before-nya memang ada kantung mata. Iya. Ada ya. kantung matanya, iya Iya benar ya. betul. Daripada di filler-filler mendingan fat graft Fat sih. graft, Setuju, betul, setuju. betul. Dan ini afternya kayak gini. Iya, di Ini jidat makin juga ya. muda, Iya. Ya, di jidat juga. Jidatnya jadi bagus banget ya si Bat. Benar. Jadi bagus. Kamu happy? Apalagi pas bengkak-bengkaknya aku happy banget. Iya kan? Pas bengkak tuh kayak bagus banget jidat aku, jenong banget gitu. Sekarang aja nih udah agak turun kan, karena kan kalau udah 2 bulan, sebulan lebih Iya. itu tuh bisa turun Iya, kan betul. gitu. Udah harus 2 kali. Nah itu udah agak turun, terus aku kayak sayang aku kayak pengen lagi deh. Iya. Aku seneng Tagihan. nanggung. Bengkaknya berapa lama? Seminggu doang. Semingguan kayaknya. Nggak lama Oh, kalau kok fat graft. enggak, gua berapa bulan? 2 bulan di sini bengkak terus. Ingat nggak yang dulu? Di Indonesia. Iya. Oh, beda kayaknya deh. Makanya Dewi mau ke sana, Chris. Ke Dia sana mau ke sana aja. nih. Ayo lah mami bareng yuk. Lo kok jadi ngobrol. Sama dia. Terus kan bukan cuma fat graft ya, payudara juga itu Ya. ada masalah apa dengan payudara? Jadi aku udah nyusuin anak 2 juga kan, dan aku udah lahiran 2 kali. Jadi itu kan kayak pumpingan, nyusuin itu kan bikin bentuknya agak turun kan Kak. Dan itu tuh udah terjadi di aku. Nah terus pas kemarin kita ke Korea, awalnya mau fat graft, terus dokternya bilang kenapa kamu nggak mami surgery aja. Di sana tuh namanya mami surgery. Gitu. Mami surgery. Mami surgery. Jadi itu khusus untuk mami-mami yang udah turun. Oh. Jadi aku apa saya tadi? Lifting. Iya, Di lifting. Bukan cuma diisi doang, tapi aku juga dipotong-potong di lifting, jadi dikecilin gitu. Oke. Terus selain itu ada lagi yang lain sayang? Belum. Oh belum. Rencana pengennya apa Rencana lagi? kan aku tuh pengen tummy tuck. Oke, Pengennya iya, tummy iya, tuck. iya. Jadi Tummy kan tuck oke loh bawa kamu. pengen tummy tuck. Cuma kemarin tuh kenapa kita nggak jadi? Karena Karena ada ada Sarena. Kita cuma bertiga di Korea. Oh iya, Jadi karena aku tummy tuck tuh PR. kan itu katanya bungkuk gitu kan. Jadi aku ngebayangin kayaknya kalau aku tummy tuck nggak mungkin nih Sarena nggak ada yang megang. Masa cuma Chris doang yang megang. Maksud aku takutnya nggak kepegang gitu. Iya. Terus kalau suami sendiri ke Korea perawatan apa? Main, sekalian juga perawatan juga, fat graft juga sama. Di bawah mata juga? Bawa mata. Oh kita lihat ini suaminya berarti nggak cuma istri tercinta aja ya melakukan oplas fat graft, bukan oplas ya. tapi Ngambil lah perawatan. sekalian mumpung di sana gratis. Bener gratis. Ini dia. Bagus banget. Dan anehnya pasangan suami istri ini hospitalnya beda. Kok ada sih? Iya, bener. Iya. Kalau gue mah nggak mau, gue mau jadi satu aja. Gue sama laki gue. Bisa beda-beda hospital. Oh jadi besok berangkat yang ke Korea itu sama lakinya? Aman aku punya laki ya. On the way. On the way, Iya, karena beda-beda karena kan setiap rumah sakit pasti punya keunggulannya spesialis. sendiri-sendiri. Ya. Kita kan juga ditemenin sama namanya. Jadi kita cari rumah sakit yang pas buat kita tuh di mana. Dan pas buat Siti tuh kayak yang paling oke di Korea untuk payudara saat itu ya di 8. Oh ini beda banget ya Ini, before afternya. Before Before-nya. afternya. Ya pada kempot-kempot di sininya. Ya afternya. Iya. Kelihatan sekarang sih. udah hilang sih. Bawah matanya kelihatan sih. Bawah mata. Emang udah berapa lama nih? 3 bulan? Sebulan, selama 2 bulan. Nggak hilang Tapi dong. kalau yang before tuh laki banget loh. Tapi maksudnya kayak lebih kayak capek bagus pas aja. baru gitu kan Kak Karen? Iya. Mukanya tuh kayak capek.
Ya kan udah agak hilang. Terus kayak Tapi sebenarnya kenapa pada akhirnya memutuskan fat graft itu pasti gara-gara kurus juga. Kamu kan turunnya Iya, turun banyak banget. banget. Karena kalau semakin kurus kan semakin kempot, semakin iya, tulang-tulang semakin kelihatan Bener. kan. Tapi sekarang udah nggak ada ya kantong matanya ya. Enggak, aku nggak punya kantong sih, Mam. Itu ada kantong cekung mata, gitu dia loh, cekung. kayak Dia cekung, dia kayak gue kosong. dulu. Kayak aku kemarin. Sama kita. Iya benar. Ya, Kalau Rian benar. Ibram itu baru dia itu Iya, kantong tuh yang gendut gitu kan matanya. Iya. Kayak aku kan. Ada rencana tertarik sama yang lainnya nggak Enggak. kali fat graft? Nggak ada sih, karena Nggak ada mumpung ya? di sana juga, terus kita juga kayak mengucapkan terima kasih juga sama rumah sakit yang udah disupport semuanya, Iya, jadi kayak iya. menghargai aja. Iya, Ayo iya, deh iya. kita perawatannya di sana gitu. Oke, aduh lucu banget ya. Keren banget ya. Pokoknya bahagia selalu buat kalian berdua Amin ya. ya Allah. Bahagia selalu. Banyak rezekinya. Banyak rezeki. Bahagia terus. Sharena. Sharena. Nanti besok-besok datang ke sini sama adiknya Sandaya. Sandra ya? Sandra. Iya. Ada Iya. boleh diajak ke Ini sini. bukan hanya nggak boleh. Boleh dia duluan Nggak boleh, aja. Sharena aja. Ya udah Sharena. Dia pengen isi sendiri katanya nggak boleh. Ini bukan hanya si Tri Badria dan suami Iya. tercinta aja yang bahagia. Ini juga kita punya tamu yang Keluarga keluarga aktor aktor. yang bahagia juga. Terkenal dengan gaya hidup yang sederhana. Sederhana. Kita sambut bersama. Sidik Edward dan Dea Salsabila, Akila dan Raisya. Pagi. Bule-bule banget sih. Anak-anak sekarang lucu loh ya Allah. Apa kabar, Edward? Ini juga lucu banget sih Tut. Iya. Senang banget. Kesini ke tengah. Ya, kita berdua mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini bersama keluarga tercinta. Ini momen keluarga Sidik Edward liburan di taman. Yang menjadi sorotan Ya. netizen ya. Kita lihat sama-sama. Ini dia. Sekali. Happy banget. Itu tadi voice overnya siapa sih? Itu aku setuju deh dia itu tadi bilang bahwa kebahagiaan itu nggak harus mewah. Betul. Dengan sederhana seperti itu kita bisa menikmati kebahagiaan. Benar. Emang kalian sering ya quality bareng sama keluarga kayak gitu jalan-jalan, happy weekend atau pas weekend aja atau pas gimana? Pokoknya kalau kita manfaatin waktu kayak ketika lagi nggak jualan, itu pasti kita manfaatin bareng sama anak-anak. Keluar kayak mau kemana aja, itu kita manfaatin bener-bener buat nyenengin anak-anak. Mau ke taman, kayak contohnya atau ke kebun binatang yang dekat rumah atau kemanapun itu. Itu deket rumah berarti? Ya ini kebetulan Ragunan itu sebenarnya. Kita lagi jalan-jalan di Ragunan. Jalan-jalan di Ragunan, terus abis itu kayak kita sempet tuh istri yang kayaknya kita bawa bekal deh. Kayaknya seru gitu beli-beli apa fried chicken yang di pinggir jalan, terus kita makan di taman di sana kayaknya asik kayak camping-campingan gitu. Ternyata emang asik sih. Dan simple, bahagia itu emang simple, cuman gak semua orang bisa menerima itu memang. Cuman ya memang asik sih. Ini, Tapi ini anak pertama. Ini yang pertama namanya Ini Akila. anak kedua. Kedua. Namanya siapa ini anak pertama? Akila. Akila. Yang satunya Raisya. Raisya. Yang ketiga Belum tahu. Belum, lagi dipilih-pilih. Lagi direncanakan Yap. namanya ya. Tapi Edward itu kan dulunya kan sering banget di televisi, banyak sinetronnya. sebagai bintang Namanya juga sinetron. besar. Iya. Gimana rasanya? Karena kan biasanya tuh kebanyakan kalau di sosial media kita melihat kebahagiaan keluarga mungkin tidak sesederhana yang Edward lakukan sama keluarga. Ya. Berasa minder, malu atau kayak nggak enak gitu nggak sih? Kan soalnya komenannya itu banyak yang pro dan Komen-komennya kontra. kan, pro dan yang kontra kontra. itu banyak yang nyindir. Maksudnya kamu sendiri merasa minder nggak dengan komentar-komentar orang yang merendahkan kalian berdua dengan hanya liburan di Aman. Enggak sih kalau soalnya kan emang ada lagunya kan, artis juga manusia gitu loh. Jadi kayak apa sih yang salah? Yang penting kan kita nggak ngelakuin hal negatif. Iya, iya. Mau kayak gimana pun tanggapan netizen, tapi kan kita yang ngerasain. Betul. Mungkin di mata mereka atau pikiran mereka kayak mikirnya kayak nggak capek apa ngajakin anak sama istri kayak gitu doang. Pengennya kan orang semua tuh pengen ngajakin yang mewah, yang seneng apa segala macam. Tapi alhamdulillah istri bisa nerima. Iya. Ya kan, jadi ibaratkan yang penting kebersamaannya sih. Kebahagiaan ya. Kebahagiaan, Yang kebersamaan penting itu nomor moments ya. satu. Benar. Ya, karena apa yang terlihat di Instagram ataupun di TikTok belum tentu ya. Benar. Kadang-kadang bahagia belum tentu di belakangnya bahagia. Betul. Kita mau lihat sama-sama ini komentar dari beberapa netizen ya. Ada yang bilang gini, artis kok liburannya cuma di taman sih? Emang nggak malu ya? Aduh, ini komentar apa sih? Kalau masih hidup pas-pasan, please jangan sampai punya anak banyak. Banyak. Karena kita hidup banyak butuh biaya Ya, yang benar. harus dikeluarkan. Plus Oke. punya baby Nggak gak cukup biaya, kecil. kecil.
Ada yang lebih susah dari mereka. Mereka Mereka masih punya mobil, punya rumah, walaupun udah udah nggak jadi artis lagi. Ya, benar. Next. Pasti istrinya waktu awal-awal mau menikah, ekspektasinya bakal hedon, circle artis dan lain-lain. Tapi takdir belum memberikan, pasti ada waktunya. salut sama istrinya, selalu mendampingi suami di saat susah dan senang. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Semangat. Iya. Love. Tapi selalu ada pro dan kontra. Gimana Edward dan juga istri menanggapi komentar-komentar dari netizen seperti ini? Jujur mungkin aku ngerasa bersalah juga ketika sama istri mungkin masih aktif di dunia entertain, masih syuting, masih cukup lancar di dunia entertain. Tapi ketika udah menikah, udah mempunyai anak, malah bukannya yang seperti orang bayangin. Artis tuh kayak ya nikmat dengan kekayaan. Bergelimang harta. Ya, cuman pada akhirnya ya istri malah dibawa jadi maaf kalau dibilang jadi susah kayak sekarang. Cuman semuanya tuh step by step mulai terbaiki. Ada pondasi yang kita udah perbaiki semuanya. Contoh kayak misalkan tadi ada yang bilang udah ada punya mobil. Memang alhamdulillah saya sekarang udah ada mobil. Tapi kan kita nggak tahu proses punya mobil itu gimana. Soalnya mobil yang zaman dulu syuting itu udah dijual-jual semua, udah habis. Sisa tinggal motor dan akhirnya kita beranikan diri untuk beli mobil itu karena dari hasil apa? Hasil jualan, bukan hasil dari syuting bahkan. Hasil dari syuting udah habis begitu aja. Dan kalau dibilang istri saya ini badak, emang badak, dia jiwanya udah benar-benar kuat, apapun badai dia lewatin dan ternyata nggak sekedar hanya melihat dari sisi keartisan saya, tapi dia benar-benar menerima kekurangan kamu ya. Ya, itu sering Itu yang selalu kita penting. bahas ya. Edward datang ke sini seperti apa istri bisa menerima keadaan Edward. Tapi Edward sedikit tadi ada satu netizen juga yang bisa nggak menanggapi bahwa ada yang bilang kan Edward sendiri dan istri sudah tahu bagaimana susahnya perjuangan hidup. Kenapa masih mau punya anak lagi? Kenapa maksudnya tidak bertahan dengan yang dua ini dulu? Supaya ya mungkin plannya nanti aja, kenapa harus sekarang gitu? Jujur sebenarnya kalau yang ketiga ini kalau dibilang keceplosan. Memang kayak kita kebobolan kalau dibilang kebobolan. Jadi ya memang tidak direncanakan. tidak direncanakan. Sebenarnya. Waktu itu kan di sini kasih pilihan juga kan mau rumah atau apa pertama kali kan. Ternyata malah yang kita pilih terakhir itu adalah anak. Sekarang malah anaknya jadi pertama urutannya. Jadi sebenarnya ini ya memang resiko punya anak banyak itu otomatis bukan bukan hal biasa gitu, tapi ini hal luar biasa yang kita harus benar-benar jalanin. Soalnya banyak anak, banyak pengeluaran, banyak lainnya. Cuman kita sih tapi ambil hikmahnya bahwa ini adalah anugerah ya. Satu dan nggak pesimis, kita tetap optimis untuk ngejalanin semua. Bisa gitu loh. Ada rezeki, insya Allah kita ada kemauan, ada jalan, semangat pasti bisa lah. Kita percaya diri aja. Walaupun memang kemarin tuh di awalan hamil pertama ini kayak yang bisa nggak kita jalanin ini ya. Anak ketiga, ya alhamdulillah memang ekonomi sudah membaik dibanding dulu, tapi kayak kan kita nggak ada yang tahu besok bagaimana. Ada ketakutan juga dong? Ya ada di bulan-bulan pertama itu kayak, ya udah istri bilang, ya ini rezeki jalanin aja maksimalin. Ya pokoknya kalau dibilang kerja 24 jam lah sekarang. Apapun kita jalanin. Apalagi Sidi kemarin yang sempat punya produk itu udah mau dihilangkan. Iya. Jadi problema balik lagi jualan bakso cilok Itu dia ups and down. Iya. Tapi di sini juga ada momen yang sangat manis sekali dari Akila dan Raisya, anak-anaknya. Ternyata mereka juga diajarin sama orang tuanya untuk membantu orang tuanya berdagang. Nah, ini dia. Kakak ya itu ya. Selalu bantuin papa sama mama ya. Nah, senang kalau bantuin gitu, Nak. Ya, itu tadi ngapain itu tadi? Tadi ngapain? Ditanya. Kakak ngapain tadi sayang? Motor. Ngupas apa sayang? Oke, ini. Ngupas bawang. Ngupas bawang. Ada ini ya? Oke, ngupas bawang. Ngupas bawang nggak takut sakit matanya? Apa mau bantuin ayah sama Kenapa mau bantuin bundanya untuk jualan dagang? Kenapa nggak main aja? Kenapa mau bantuin?
Malu dia. Kasihan ya, sayang kasihan ya. mama papa ya. Ya sayang ya. Oh iya, oh ya Allah lucu banget. Umur berapa aku ini? Usia berapa kamu sayang? Kamu usia berapa Kak? Udah 5 tahun, 5 Nak. tahun. Udah 5 5 tahun. Iya, iya. Tapi gimana rasanya anak-anak juga ikut membantu menyiapkan dagangan papa sama mama ini? Jadi awalannya tuh gini, Siapa kita kan yang ngajarin itu? tiap hari kan emang kita nyiapin untuk jualan kan, kayak untuk bumbu-bumbuan dan segala macamnya. Dan Iya. mereka tuh kadang-kadang iseng nih kayak, ayah aku mau dong bantuin ngupasin bawang, aku mau dong cabe, apalagi terutama kakaknya si Kila Iya, ini. iya. Kalau ini masih kadang-kadang rusuin sambil bantuin juga sambil main dia. Nah cuman makin kesini kok makin sering terus kayak kita mulai udah ngajarin sesuatu hal kayak, ayo Kak kamu bantuin ayah misalkan contoh terutama sih dari istriku. Istriku bilang gini, ayo Kak kalau misalkan kakak mau bantuin ayah sama bunda, kakak kupasin bawang atau cabai terserah kakak sebisanya kakak, nanti ayah kasih uang jajan sama bunda, nanti untuk kamu tabung. Ya. Jadi secara nggak langsung tuh istriku juga berpikir gimana caranya mendidik kayak ya kita belajar sedikit demi sedikit tapi untuk proses belajar mereka untuk menabung gitu sih. Kalau saran dari aku jangan sering-sering diposting, ntar kayak Christiana nanti di report. Di report nanti hilang akunnya, dibilang eksploitasi anak. Padahal mereka nggak ngerti soalnya, yang ngeliat nggak ngerti ya. Iya, yang penting kamu senang ya bantuin ayah sama bundanya ya. Senyum satu, senyum senyum. dong. Nah. Ya, cantik sekali. Ya. Oke, kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di pagi-pagi. Geger. Nonton Ambiar, pagi-pagi Ambiar, nonton Ambiar. Geger. Pagi-pagi ambil geger. Masih bersama Patchwork. Mas Sidik dan Dea keluarga ini. Tapi seru banget kemarin tuh sempat gender reveal ya. Oh iya, sempat. Gender reveal Jadi ya. udah ketahuan Gender berarti. revealnya sederhana pun. Sederhana. Oke, lihat dulu, lihat dulu. Sederhana apa sih? Itu sederhana banget ya. Itu yang menjadi apa-apa, sorotannya bersama netizen. keluarga ya. Itu sama siapa Itu juga aja? disorotin netizen Itu juga. kita berempat semuanya. Cuma berempat? Berempat. Oh. Jadi kalau itu karena kita nggak ada persiapan sama sekali untuk cek USG dan lain-lain dan itu semua dadakan. Itu sebenarnya abis dari tempat jualan. Jadi dari tempat jualan kita lupa nih harusnya kan kalau orang-orang pakai balon atau pakai bunga segala macamnya. Kalau kita itu udah pakai apa? di depan klinik ada yang jual minuman instan gitu yang kayak jus atau blender. Nah kita cari nih ada yang warna pink atau warna biru nggak? Ternyata ada. Ya udah, Mbak saya beli 2 itu deh, 1 warna pink, 1 warna biru. Nanti tinggal dokternya yang pilih pakai sedotan. Soalnya kita udah nggak tahu persiapan apa-apa. Oh, sama dokter. Oh sama dokternya. Iya, sama dokter itu di klinik. Terus Lucu banget dokternya yang pecahin Iya, botolnya. Bacain apa tadi? warna biru. Biru. Oi, Laki-laki. Ya. Masya Allah lengkap ya udah ya Lengkap. cewek. Lengkap ya. Gimana rasanya ketika gender reveal yang mecahin dokter? Lucu banget sih. Gimana rasanya? Tahu laki-laki anaknya yang sekarang. Gini, Senang sih, karena bisa kayak akhirnya, lengkap. kayak lengkap, abis itu kayak akhirnya suami punya teman Iya juga. bener ya, kayaknya enak ya langsung lengkap ya 2 Oh, cewek. mau tambah lagi Oh, ya? mau tambah lagi. Mau tambah lagi. Ini kan cewek semua di rumah. Ayo, tuh kayak gitu tuh cewek 2 kan, cowok 1. Bener. Iya minimal dapat cowok lah gitu. Iya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Dia ada perubahan-perubahan nggak? Lagi mengandung moodnya. Moodnya kan biasanya kalau Cowok. anak pertama kayak gimana, anak kedua kayak Atau gimana. ngidam Anak kali. ketiga ini gimana? Anak ketiga ini nggak mau ngeliat matahari. Gak mau lihat matahari, Enggak. mau lihat duit. Hai. Gak mau ngeliat matahari sama sekali, maunya gelap aja. Oh iya. Gitu. Dia Agak beda sih. dia kalau ngeliat matahari tuh mual. Kalau misalkan kayak apalagi awal-awal mau jualan tuh serba salah, dia mau ikut tapi nggak bisa kena matahari di perjalanan udah selimutan aja tutupin muka serap-rapetnya, di tempat jualan pun di dalam aja begini nutupin, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sama sekarang makannya jauh lebih banyak sih. Oh makannya tapi banyak. Banget. Ya. Kalau dulu yang anak pertama, anak kedua tidak. Enggak, Nggak suka. malah kalau dibilang Pak ini posisi dia paling gemuk sekarang. Paling gemuk. Oh iya. Ini posisi dia paling gemuk soalnya dari anak pertama, anak kedua makannya pun banyak banget, cuman nggak segemuk sekarang. Mungkin kalau dulu ada campuran stresnya juga kali ya. Sekarang udah inilah ya. Alhamdulillah. Tapi ada ngidam-ngidam nggak makanan-makanan nyuruh suami beli apa, beli apa?
Enggak, dia mengidamnya aneh, pengen ketemu Siapa? Cowok ganteng aja. cowok ganteng. Oh gitu. Apa? Cowok kan? Tukang gendang sini loh. Tukang gendang. Cowok ganteng. Jangan dong. Kayak Jangan dong. Cogan. Jangan dong kalau yang tukang gendang itu nanti sawan kasihan. Cowok gantengnya Beneran? itu kayak apa cowok gantengnya kayak Kayak siapa? gimana? Contoh. Kayak siapa? kayak berotot-berotot gitu. Berotot. Mereka tuh udah tuh kan. Iya. Kayak cowok-cowok berotot guys. Itu dong Rizky Ujus. Produser kita berotot. Berotot tuh dia. Mau lihat ototnya nggak? Tapi ketika lagi ngidam kayak gitu pengen lihat cowok ganteng apalagi berotot gimana tuh cara ngebayarnya? Itu ada cowok ganteng. Enggak diturutin sama suami, cakepan aku Enggak. katanya gitu. Bukan, Diturutin bukan sama suami, satu gini. kasihan banget. Bukan yang kenapa-napa, Ya aneh juga permintaan. ada laki Kalau jadi suami ya kasih itu. Masa gue dibanding-bandingin sama orang lain? Gimana ngasih? Kalau dia ngasih lebih aneh malahan. Bener. Iya. Gimana? Enggak, soalnya dia bilang, yang itu kan ganteng, yang ini aku pengen banget ketemu, ganteng banget. Lah ini laki lu udah lumayan ganteng ini, ngapain pilih-pilih yang lain? Terus katanya, kamu bosan udah lah, pengen yang itu, ayo cepetan. Terus pada akhirnya dia sempet tuh nelpon temen syuting dulu. Nah, dia lagi syuting bareng sama salah satu pemain, satu lokasi, ditelepon sama dia. Tuh teman kamu tuh katanya di lokasi, ayo ke lokasi sekarang. Tiba-tiba ngajakin ke lokasi tanpa aku tahu. Dia udah nelpon temen, janjian sama temen. Nah ya udah udah malam ngapain sih jalan, udahlah nggak usah. Dan sampai akhirnya sampai sekarang pun nggak keturutan. Nanti ya. bayinya ngiler loh. Masanya ketemu laki orang. Tapi emang beneran aneh juga ya ngidamnya. Dia tuh pengen ketemu doang apa pegang ototnya? Enggak, pengen foto aja. pengen lihat aja. Pengen lihat gitu. Pengen lihat aja. Ya udah beliin majalah. Tapi dia keren ya. Maksudnya itu di tengah kehamilannya itu dia ini masih tetap membantu dagang suami tercinta loh. Ini kita luar biasa ya Dea ini ya. Ya, Ditemenin suaminya. Menemaninya itu dari semenjak susah, berhasil dan sampai saat ini pun tetap ditemenin. Keren loh. Kita lihat perjuangan dia sebagai istri. Menginspirasi kita semuanya ya. Betul sekali. Tapi Edward penasaran deh. Ini kan cerita kamu, perjuangan kamu, ups and down-nya, jualan, semuanya dikasih lihat di sosial media. Ya. Ada nggak yang ngedeketin kamu kayak investor gitu atau teman-teman artis akhirnya mau ngebantuin yuk punya Untuk tokonya, kerjasama gitu. Ada nggak? Ada. Dan secara nggak langsung juga mungkin kemarin udah aku jalanin bersama investor. Oh yang Nah, akhirnya di kemasan ya? pertengahan jalan itu ada investor lah. Tapi mungkin karena aku belum bisa kerja sama orang dan belum terbiasa menghadapi ya beda kepala, beda pikiran, jadi kayak nggak nemu jalurnya, nggak sinkron. Jadi akhirnya malah Enak sendiri aja udah gitu. enak sendiri dan akhirnya yang mau nggak mau yang online yang udah berjalan itu kita close. Oke. Tapi kalau boleh tanya sama dia, kan semua perjalanan suami, apalagi berdagang, udah nggak pakai malu nih. Semuanya Gak pakai gengsi. nggak pakai gengsi. Dari Dea sendiri, apa keinginan atau mimpinya dia yang dia Yang ceritakan atau diminta ke suami gitu? Ini udah sering bilang. Apalagi sekarang sudah lagi mengandung ya, melihat masa depan dari seorang istri perempuan, kan pasti istri juga suka ada mungkin tuntutan di dalam hati yang mungkin tidak bisa semuanya Diucapkan. Tapi ada nggak mimpinya dia yang dia utarakan ke Edward? Mimpi aku cuma satu, biar suami jadi pengusaha yang gede, bakso cilok yang dikenal banyak orang lagi, Punya restoran bakso. punya restoran bakso. Punya restoran bakso suatu Iya. saat Punya restoran nanti. bakso sendiri. Amin. Tapi nggak ada khawatir nih istri sakit istri hamil nemenin lagi jualan gitu. Istriku ini posisinya kalau dibilang lagi keras kepala. Jadi maunya Jadi ngikut gitu maunya ya. ngikut, terus padahal udah ada adik ipar yang bantuin, tetap aja dia kayak udah aku ikut lah, biarin. Padahal udah hujan apa segala macam. Masya Allah. Sempet kayak hampir kesandung apa segala macam, udah ya kita sebagai suami mungkin khawatir jadi akhirnya sempet marah gitu kan. Tapi ya malah nggak tahu kali ini egonya dia lagi cukup besar hamil ini, jadi ya kita turutin tapi ya, mau nggak mau ya
kita tetap jagalah. Iya. Doa Pokoknya terbaik kita doakan aja. buat dia terutama dan ibunya ya Edwardnya. dilancarkan sampai persalinannya nanti. Babynya sehat, keluarga bahagia, rezeki pada kumpul terus ya. Amin. Amin. Dan selanjutnya kita juga kedatangan seorang ibu Wonder Woman. yang mulai posesif banget sama anaknya. Kita sambut bersama di Pagi-Pagi Ambiar Tessa Kaunan dan Lasya. Ya ampun, ini anaknya Kak. Iya, ini anakku. Masya Allah udah gede ya. Udah 19 tahun. 19 tahun. tahun. Cantik ya. Kita berdua Bisa- mengucapkan terima Terima kasih. kasih Sama-sama. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih juga udah diundang loh. Pasti Pastinya dong. dong. Kita mau lihat seperti apa kedekatan mereka yang dimana nih Tessa semakin posesif sama Anak anaknya. pertamanya yang beranjak dewasa. Kita dikomplain loh katanya aku tuh Iya. tidak pernah posesif loh sama anak. Kayaknya nggak pernah posesif. Tolong. Posesifnya di bidang mananya, di bagian mananya gitu maksudnya. Oh siapa sih itu? Apa? Ya, Oh, milih maksudnya buat pasangan. pasangan-pasangan Ya anak. itu wajib ya, itu kan wajib wajar dong sebagai orang tua. Iya, iya, Karena gimana, kan Kak? pengennya supaya kalau Ya. iya di masa depannya apa yang pernah kita lakukan kesalahan kita jangan sampai terulang ke Iya anak. dong, Iya, gitu iya, iya, iya. maksudnya. Tapi kalau yang lainnya sih dia dari kecil aja mandiri banget. Mandiri banget maksudnya berani gitu. Waktu itu apa ya? Mandiri, ya benar mandiri. Kompetisi di luar, dia juga bisa berangkat sendiri sekarang. Kalau sekarang ya karena udah dewasa ya, tapi dari kecil itu kayak misalnya mau ke tempat les bisa sendiri. Benar-benar mandiri gitu maksudnya. Emang umur berapa sih sayang kamu? 19. Tadi udah dikasih tahu. Ya. Ya biar dari mulutnya dia. Sekarang Kakak Rene Lanum inget ya lo ya. Biasanya di KD tanya ya Kak. Iya, karena mulutnya bintang tamunya ke sini. Kalau gue udah sebelah sana gak kedengeran guenya. Tapi ngomong-ngomong Lesya, emang Mama suka Lasya. Lasya. Mama suka ngelarang ini, ngelarang itu nggak ke kamu? Mungkin sekarang udah nggak terlalu ya, tapi dulu Waktu mungkin kecil. Waktu kecil karena emang masih aku kecil juga. Tapi sekarang udah makin Lebih cuek. Kalau sekarang nggak pernah ngelarang Mama? kadang-kadang iya, mungkin kalau pulang malam pasti dicariin terus Iyalah. jangan pulang malam. Cewek, cowok, meskipun yang satu cowok juga kalau udah mulai kemalaman kemana nih gitu. Tapi bebas gitu mereka semua. Kalau dari gue tuh mengajarkannya bahwa kalian bebas tapi bertanggung jawab untuk apapun yang kalian lakukan. Gitu. Komunikasi Iya juga. dan tetap komunikasi apapun gitu. Jadi mereka meskipun misalnya nggak ada gue gitu, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang di rumah mau melakukan apapun mereka selalu ngasih tahu aja gitu, ngasih tahu gitu. Jadi nggak yang komunikasinya jarang nggak juga, kita biasa aja. Tapi nggak banyak melarang juga. Iya. Emang Kakak sendiri mengizinkan anak udah misalkan kan namanya anak usia 20 tahun udah suka-sukaan sama lawan Oh dia mah udah pacaran kemarin-kemarin juga udah ada. Cuman awal-awal pertama-tama tuh kayak takut. Iya. Waktu itu apa ya? Waktu kamu mulai pacaran SMA ya? SMA. Ya SMA. Nah itu tuh pertama-tama tuh dia jadi kayak kabur-kaburan. Malu karena malu gitu. Jadi Kabur-kaburan masih tuh malu. maksudnya gimana? Jadi Takut kayak ditanyain. sembunyi-sembunyi maksudnya ya. Maksudnya sembunyi-sembunyi. Jadi dia kayak malah dia yang datang ke rumah cowoknya gitu. Jadi saya sampai ngomong, datang ke rumah aja, meskipun di rumah nggak ngapa-ngapain atau misalnya rumah kita kecil atau kita rumahnya berantakan, datang ke rumah di rumah aja, iya di rumah aja gitu. Maksudnya terus terang aja, jujur aja gitu, terbuka aja. Nah setelah dia merasa nyaman, akhirnya dia mau cerita lah kalau misalnya ada pacar. Dan akhirnya kalau gue orangnya tuh santai dan anak itu juga pasti akan welcome buat di rumah di keluarga gue, jadi kayak gue anggap anak sendiri juga gitu. pada akhirnya gitu. Pada ya. akhirnya, tapi sekarang lagi nggak punya cowok ya kak. Coba kamu promosi. Sekarang lagi putus lagi Ya jomblo lagi gitu ya, sendiri sayang. sekarang. Tapi ketika kamu lagi dekat sama mama, langsung ngobrol, curhat sama mama atau Gimana? ya itu kamu sembunyiin dulu? Yang Itu kan tadi udah diceritain sembunyi. Maksud gue sedekat itu. Ya udah deh lu aja Dewi. Gue diem Kan aja tadi nggak nih. dikasih tahu sama Maksudnya gue mamanya. sedekat apa sama mama. Tadi kan kenapa harus disembunyikan gitu. Padahal kan bisa ngobrol sama mama. Takut. Atau jangan-jangan mama yang cerita lagi deket sama siapa.
Emang Kalian suka curhat nggak sih? Maksudnya mama deket sama ini. Emang katanya. Enggak, kalau gue nggak pernah curhat deket sama siapa, tapi mereka kayak tahu sendiri kalau misalnya kita lagi pergi, kalau ada siapa sama siapa gitu. Tapi nggak pernah lah curhat-curhat. Tapi kalau dia juga nggak pernah sih gue tanyain. Cuman apa namanya, ya kelihatan aja. Tapi kemarin putus gue ngomong ya, aku udah enggak gitu ya. Udah Udah enggak cerita ke mama, aku udah putus. Waktu mama putus, mama juga cerita nggak ke Lasya? Yang mana lagi? Ini berarti nggak anaknya jomblo, mamahnya juga jomblo karena kita punya artikel tentang mamahnya nih. Lama menjadi janda, Tessa Kaunang ungkap masih ingin mencari pasangan. Ya iyalah Emang masih pasti. pengen cari pasangan Kak? Ya pastilah masih mau. Cuman nggak tahu nih ada yang mau nggak sih sebenarnya? Pasti banyak lah yang mau. Ya amin. Ya pasti masih mau karena apa ya? Butuh teman hidup ya. Ya betul. Mungkin nanti sampai kan maunya untuk berikutnya tidak ada kegagalan lagi kan. Ya. Jadi makanya harus benar-benar serius yang picky banget gitu loh. Betul. Tapi Lasya suka ngobrol sama mama nggak? Mama curhat Tentang percintaan mama. Percintaannya mama gitu. kalau percintaan mama kayak enggak deh. Aku kayak ya udah mama aja. Emang Lasya sendiri ngizinin mama untuk nikah lagi? Aku sih terserah, yang penting mama bahagia. Amin. Makasih loh Kak. Yang penting mama. Tapi sekarang mama lagi deket sama siapa? Kurang tahu aku. Enggak. Apa ya? Nggak ada kan? Nggak Lagi ada. nggak ada loh. Aku kurang tahu sih. Lagi nggak ada, lagi sibuk kerja kita mah. Emang kriterianya seperti apa Kak? Tessa, maunya kalau lagi sendiri. Kalau anak gue yang cowok sih tegas. Dia langsung ngomong, pokoknya cari yang kaya. Katanya gitu. Kayak banyak duit ya. Kaya, cari yang kaya pokoknya. Nah kalau gue yang penting apa ya, bertanggung jawab. Dia pasti harus lebih bijaksana ya kan. Karena pastinya kan ada gue, ada anak-anak ya kan yang harus istilahnya ya harus bersama dengan dia nanti untuk selamanya. Betul. Terus bisa lebih dewasa juga pastinya. Terus takut Tuhan. Terus juga pasti apa ya, sayang lah sama kita. Kalau sayang sama mamahnya harus sayang sama anaknya. Iya pasti. Sempat ada yang ngedeketin nggak Kak? Ada, tapi belum sesuai kriteria lah gitu. Jadi makanya belum bisa lanjut ke arah yang lebih serius gitu. Oh, gitu. Jadi pengen ngulik lagi ya. Ngulik apa? Ngulik tentang kakak, tunggu dulu ya. Masih ada yang mau lewat sebentar ya, tetap di pagi-pagi ambiar. Geger. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Hei, hei, geger. Pagi-pagi ambiar, geger. Geger. Ternyata yang geger bukan cuma mamanya, anaknya geger banget karena Iya, sempat mengikuti satu Kompetisi ke luar negeri loh. Ke luar negeri kita lihat Dan dulu. keren banget berprestasi anaknya loh, Dan- kakak loh. Ini dia. Tadi barusan kompetisi di Jakarta. Dari Jakarta. Nah, yang di luar negeri gue udah bikin YouTube-nya tapi belum ditayangin. Kemarin dia ada bulan apa itu dia? Juli. Kompetisi di Malaysia. Untuk itu baru semifinal. Untuk finalnya di Jepang. Kemarin dia pergi ke Jepang kan November. Itu juga. Tapi itu rame-rame ya sama grup dance-nya. Jadi dia perginya sendiri. Emang suka ngedance dari kecil ya sayang ya. Siapa yang apa mamahnya mungkin yang kakak yang Pertama-tama mengarahkan? waktu kecil dia balet. Oh, Balet. Kakak sekolahin balet. Ya, umur berapa? 3 atau 4 tahun? 4 tahun masuk. Nah, sekarang udah beralih ke ini apa nih istilah? Modern dance. Modern dance. Modern dance. Modern dance. Ya. Keren banget loh. Terus dia Udah berapa ikut. tahun berarti, Dek? Dari umur 4 tahun tuh berarti, wah, Dari matematika. 4 tahun 15 tahun. Baletnya terus Bawa baletnya sampai kelas Kalau 3 dance-nya? SMA. Ya, balet sampai kelas 2 SMA. 2 SMA. Habis itu baru pindah. Ih, keren loh udah sekian tahun ya. Berarti udah gemulai banget ya. Kita Bukan lagi. pengen tahu dong ngedance. Ngalah-ngalahin maknya. Padahal maknya nggak bisa. Coba dong dance-nya di sini ya. Ayo, Kak. Coba dance-nya ya. Ayo sayang Kita kita lihat. dance dulu. Om Kris. Ayo. Om Kris harusnya yang ini. Coba dance dulu. Ada adek. Ayo dance bareng Kalau dia yuk. pergi sendiri. Bareng Lasya. Itu sama temen. Kita Ayo semua dance. Iya dong, kita semua dance. Oke lah. Nanti dia belajar lah Kamu ya. harus minta diajarin sama Tante Dewi tarian geter. Tarian geter. Gimana tuh? Oh itu sama Tante Tarik Siti ular. Badriah juga ya kita ya. Patah-patah. Jadi Tessa selalu Keren banget mendukung ya. loh Lasya.
karena kan ya kita tahu kalau misalnya kalau dilarang tuh kan malah nanti makin Betul, aneh-aneh ini kan hobi yang bagus, Kak, Betul, positif. jadi mendingan apapun yang mereka suka selama positif ya Didukung, kita ya, support Kak. pasti. Tapi Lasya, what's your dream? Apa mimpi kamu? Cita-citanya apa? Sih, bisa dipikirkan, tapi aku mau jadi dancer, professional dancer. Professional dancer. Ya, mungkin bisa ya pokoknya jadi professional dancer. Dewi mau konser 50 kota seluruh Indonesia, mungkin bisa ikut. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jangan lupa ya, ajak dancer ya. Iya dong, Kak. Kita sekarang mau bawa Kak Tesya sama Lasya di Lasya dan Kak Tesya, oke, di dengerin dan boleh protes. Yuk! Ayo sayang, Kak. Oke. Ini boleh protes, di sini Mama sama boleh. anak boleh protes. Tessa di sini, Lasya di sini. Sini saya. Oke, Iya. siap. Tesya baca dulu, langsung dilanjutin kalimatnya ya sayang. Ya, Oke. silakan boleh Mama dimulai dulu dari apa- Kak Tessa. apa? Mama dulu. Mama dulu. Ah. Yang pertama, Ya. dengerin dan boleh protes. Sejak kamu tumbuh besar, ibu sering pura-pura kuat. Padahal ada malam-malam di mana ibu nangis mikirin kalau suatu hari kamu... Gue yang... Lanjutin. Oh, gue. Ya. Oh, kalau kamu... nggak sikat gigi. Masa ditanya? Enggak, bukan. Yang Oh, iya. ditangisin tanpa Iya, iya. anak tahu kalau Kak Tessa lagi mikirin apa atau kecewa apa. Kecewa apa ya? Jadi Sejauh pada ini sih akhirnya belum harus kecewa. pura-pura gitu loh. Apa ya, Kak? Abis ini ada nggak? Sejauh ini sih nggak pernah. Nggak ada ya? Nggak ada, karena selama ini memang apa ya? Masih sesuai harapan semua sih. Masih tetap di jalurnya lah ya, Kak. Dulu sih waktu kecil memang pernah dia kan tadinya saya pengennya tuh dia jadi penari balet profesional. Sampai maksain banget untuk belajar balet karena kakinya dia bagus banget buat balet. Tapi ternyata dia nggak mau di situ selamanya. Jadi maunya ke modern dance. Ya sudahlah gitu dan sudah bisa nerima. Iya. Gitu. Waktu itu pernah tuh sampai masa-masa peralihan dia waktu sekitar umur 10 tahun juga dia pernah tuh yang masa-masa remajanya tuh yang ngelawan banget tuh sampai Manda nangis, pernah kan? Iya pernah itu. Sekarang udah boleh lah ya sama Mama ya. Tapi udah sekarang dilewatin. kamu sayang, Kak. Ayo. Oke. Lanjutin. Dengerin dan boleh protes. Aku tahu ibu capek dan sudah banyak berkorban buat aku. Tapi kadang aku pengen ibu tahu kalau di balik senyum aku sebenarnya aku kadang tertekan sama permintaan mama. Seperti apa permintaan mama? Ya itu yang tadi membuat kayak kamu balet itu tertekan? maunya. Iya kayak itu, kayak balet. Karena kadang Gak ke situ jiwa kamu Iya. gitu ya sayang. mungkin itu dulu sih, tapi Sekarang mungkin sampai sekarang kadang mama bisa minta aku mungkin ikut Minta beliin ini. mobil gitu. Kakak harus bisa ngedengerin apa maunya anak, Kak. Kasihan nanti dia nangis. Sedih. tapi iya tapi apa yang ya kadang masih ada lah gitu yang gue maunya ngarahin juga lah ya sebagai orang tua ya. Ngatur Tapi ya gitu ya, iya. sama orang tua ya. Tapi ya nggak apa-apa, emang kita juga selalu suka ngobrol juga sih. Oke, ya udah Kakak sekarang Siap, lanjut. lanjut. Next. Satu lagi. Nah, yang kedua, dengerin dan boleh protes kalau nanti kamu sudah menikah dan memilih jalan hidupmu sendiri. Ibu cuma pengen kamu tahu satu hal, yaitu Apa? satu halnya tidak pernah melupakan Manda. Jadi tetap kayak keluarga kita sekarang. Kalau keluarga kita sekarang tuh memang ya sampai sekarang kita tetap ada family time, quality time. Kita usahakan setiap hari Minggu kita pergi bersama. Itu tetap dijaga lah, gitu aja. Tidak hidup sendiri. Ada yang nggak mau protes? Sendiri. Enggak. Enggak deh, enggak. Kamu sendiri, Kak? Enggak lah. Berantem beneran ini sama anak. Oke, sekarang kamu Selanjutnya sayang. Lasya, satu lagi yuk. Dengerin dan boleh protes. Waktu aku lihat masa lalu ibu dan cerita tentang ayah, aku jadi belajar banyak hal. Tapi ada satu perasaan yang selama ini aku simpan, yaitu
Apa yang disimpan selama ini? Jujur aku sedih aja, kadang-kadang ngeliat mama sendiri gitu. Sedih kalau ngeliat mama sendiri gitu ya. Senang ngelakuin semuanya sendiri. Ada yang ingin diprotes, Ibu? Karena emang harus kuat. Gue udah sendiri 11 tahun ini menghidupi anak-anak sendiri, cari uang sendiri. Jadi gue berharap ya anak-anak juga bisa menghargai itu aja. Iya. Gitu. Peluk dong mamanya. Peluk dong. Luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa, berhasil kan sampai sekarang ternyata kita Anak-anaknya semua masih di membanggakan sini, ya, kan? masih dikasih kekuatan, kesehatan, kecantikan ya kan. Tetap itu kalau misalnya itu semua harus hadir dari hati kan. Gitu. Dan semoga juga penonton Pagi-Pagi Ambyar diberikan kekuatan seperti Ibu Tessa dan Lasya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih bintang tamu hari ini. Christiana, dan Mas Sibat. Kris, terima kasih ya. Iya, Sayang Edward, makasih terima ya, kasih. Selena. Lasya, Makasih Kak Dea Tessa, sama thank you. Mas Yudi. Makasih ya Kak. Sayang makasih ya cantik. Pagi-Pagi Ambyar selalu hadir setiap Senin sampai dengan Minggu. Minggu. Setengah 9 sampai jam? Setengah 11. Terus 2 pokoknya jam loh nonton. ya. Selalu nonton kita ya, terima kasih. Terima kasih. Tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Gege.